Halo, Pak Rubil dan juga rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dan juga menjelaskan terkait dengan penerapan sistem operasi Ubuntu dalam Docker. Nah, di sini perkenalkan, saya sendiri Ferry Febrian, dan saya nggak sendiri. Saya ditemenin sama David Oswald Berius dan juga Bernard Berenes. Oke, nah first of all, Docker sendiri pertama kali diperkenalkan pada 20 Maret tahun 2013 oleh Solomon Hykes. Nah, mulai dari 2013 ke atas hingga saat ini, Docker itu semakin banyak digunakan oleh para developer dan juga tim IT. Nah, pertanyaannya Docker itu sendiri itu apa sih? Nah, Docker itu adalah sebuah platform untuk para developer bisa membuat dan juga menjalankan serta mengelola aplikasi dengan fleksibel, praktis, efisien, dan juga efektif. Nah, di dalam Docker ini sendiri, aplikasi itu dikemas di dalam sebuah tempat yang kita sebutnya kontainer. Kontainer itu adalah sebuah tempat kecil yang terisolasi, di mana isinya itu ada banyak sesuatu yang diperlukan atau dependensi untuk menjalani aplikasi tersebut. Contohnya ada system tools, ada runtime, ada code, dan masih banyak lagi. Nah, kelebihan kita menggunakan Docker itu yang pertama tertutup atau terisolasi, di mana semua aplikasi berjalan bisa secara independen tanpa ada konflik. Terus, kedua, mudah dipindahkan. Jadi, misalkan ada developer ingin memindahkan aplikasinya ke dalam sebuah server atau dari cloud ke cloud itu mudah dengan kita menggunakan Docker ini. Terus yang ketiga itu jauh lebih efisien kalau dibandingkan dengan virtual machine yang nantinya akan dijelaskan sebetulnya lebih lanjut. Nah, untuk yang keempat, ekosistem yang kuat di mana di Docker ini sendiri ada yang namanya Docker Compose. Docker Compose ini bisa mengelola berbagai kontainer dan Docker Hub itu sebagai Docker Registry untuk kita bisa mendistribusikan image yang ada seperti itu. Nah, terlepas dari kelebihannya, Docker juga ada kekurangannya. Yang pertama itu ketika kita ingin belajar Docker, kita butuh waktu untuk mempelajari dan memahami konsep dari Docker ini sendiri. Lalu yang kedua, Docker ini kompleks di mana nanti akan ada yang namanya istilah container, image, dan dari semua itu semakin banyak tim developer dalam mengenerate kontainer yang ada nantinya akan jauh lebih kompleks untuk mereka bisa memanage dan mengelola kontainer itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah kompabilitas, di mana Docker itu hanya memprovide library untuk yang versi modern, di mana versi jadulnya itu semakin ke sini makin tertinggal. Contohnya adalah RHEL 5 atau Red Hat Enterprise Linux 5. Terus ada contoh lain seperti Windows Server 2003. Nah, itu mungkin ada beberapa aplikasi seperti itu yang mungkin kurang bisa di-provide oleh Docker. Nah, selanjutnya adalah Docker arsitektur, di mana ini adalah sebuah arsitektur dalam kita ingin menjalankan sebuah Docker, di mana di dalam Docker itu kita eh, kita berperan sebagai klien, di mana di sini kita bisa menggunakan Docker build, Docker pull. Docker pull ini untuk pull image, Docker run untuk menjalankan kontainer. Nah, di dalam Docker client ini kita bisa menggunakan komen-komen ini untuk memanggil Docker Daemon. Jadi kita nggak langsung directly untuk memanggil Docker servernya, tapi kita memanggil dulu Docker Daemonnya. Docker Daemon ini tugasnya adalah untuk memanage semua sistem pada Docker, contohnya seperti container, image, dan juga registry, di mana ketika kita ingin mempull image, itu nanti Docker Daemon akan memanggil dulu dari registry, registry akan mengirimkan ke Docker servernya dalam bentuk image. Lalu kalau untuk Docker Run kita memanggil Docker Daemon akan memanggil untuk kontainer itu sendiri, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya apa sih itu Docker Container? Karena sering banget ya tadi saya mention Docker Container sendiri itu adalah sebuah wadah virtual ibaratnya yang dimana kita bisa gunakan Docker Container ini untuk jalanin aplikasi dan seluruh dependensinya. Contohnya ada codingan dari aplikasinya, ada setting configuration-nya, ada library dan juga system tools ya. Dan kontainer ini enaknya itu berjalan di atas OS host yang sama. Jadi eh, tidak terpisah seperti virtual machine itu yang justru membuat kontainer ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan virtual machine. Nah, selanjutnya kalau kita lihat virtual machine dan juga container sebetulnya mirip gitu ya. Dan cuman bedanya di dalam setiap aplikasi di virtual machine itu butuh yang namanya operating system. Yang dimana kalau kita lihat di container itu nggak ada operating systemnya sendiri gitu. Di mana operating system ini dikelola di container manager. Jadi nanti akan ada yang namanya image. Di mana image itu nanti kita akan gunakan sebagai operating system di aplikasinya gitu. Jadi dan image itu nggak terlalu berat teman-teman. Jadi nanti akan dikelola di container manager menggunakan operating system satu aja sebagai base-nya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah containerization.
adalah sebuah proses untuk membungkus aplikasi dan dependensi ke dalam sebuah kontainer. Di mana kelebihannya containerization ini jauh lebih konsisten gitu ya. Of course, lebih cepat juga kalau dibandingkan dengan menggunakan virtual machine. Selain itu juga lebih efisien karena tadi tidak membutuhkan OS standar gitu. Dan kita juga bisa menggunakan containerization ini prosesnya karena lebih skalabilitas di mana lebih mudah untuk menjalankan banyak kontainer sekaligus. Kayak gitu. Kita bisa menggunakan alat seperti Kube atau Docker Swarm. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tevin. Oke, selanjutnya adalah Docker Image. Docker Image adalah sebuah template yang digunakan untuk membuat kontainer. Docker Image itu sifatnya berupa read-only, di mana tidak bisa diubah setelah dibuat. Oke, ada beberapa jenis Docker Image. Yang pertama adalah base image, yaitu image dasar untuk membangun aplikasi. Lalu ada official image, di mana image yang disediakan oleh Docker atau developer resmi tertentu. Lalu ada custom image, yang di mana image dibuat secara custom oleh user sesuai dengan kebutuhan. Oke, apa ciri-ciri Docker Image? Yang pertama adalah berbasis layer. Docker Image dibangun secara berlapis, setiap perubahan yang dibuat itu sebagai layer baru, sehingga lebih efisien dalam penyimpanan dan distribusi. Yang selanjutnya adalah portable. Image dapat dibagikan melalui Docker Hub atau registry lain untuk digunakan di berbagai mesin. Yang ketiga adalah reusable, di mana image yang sama dapat digunakan untuk membuat banyak kontainer. Oke, next. Registry adalah tempat untuk menyimpan dan mendistribusikan Docker Image. Contohnya adalah Docker Hub, Google Container Registry, AWS Elastic Container Register. Oke, next. Oke, ini adalah contoh screenshotan registry dari Docker Hub yang dimana berisi beberapa image yang dapat digunakan oleh user. Oke, selanjutnya adalah Nginx. Apa itu Nginx? Nginx adalah software web server open source yang sangat populer, di mana Nginx digunakan untuk melayani file statis, proxy HTTP dan HTTPS, load balancing, caching, dan reverse proxy. Karena kemampuannya menangani koneksi simultan dalam jumlah besar, Nginx sering digunakan dalam aplikasi berskala besar. Oke, next. Nah, apa fitur yang disediakan Nginx? Yang pertama adalah web server, yang kedua adalah reverse proxy, bertindak sebagai perantara antara klien dan server aplikasi. Yang ketiga adalah load balancing, di mana mendukung pembagian beban lalu lintas ke beberapa server backend, lalu caching, meningkatkan kecepatan dengan menyimpan hasil respons, dan asynchronous, yaitu arsitektur event driven yang memungkinkan Nginx menangani ribuan koneksi bersamaan. Oke, next. Nah, kesimpulan dari semuanya, apa itu Docker? Yang pertama adalah Docker adalah platform containerization yang mempermudah pengemasan, pengiriman, dan eksekusi aplikasi. Lalu container adalah memungkinkan aplikasi berjalan di lingkungan yang terisolasi dan ringan. Apa itu image? Image adalah blueprint dari kontainer yang berisi semua diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Lalu registry adalah tempat untuk menyimpan dan mendistribusikan Docker image. Lalu Nginx adalah web server yang kuat dan serbaguna, ideal untuk reverse proxy, load balancing, dan caching. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah tutorial instalasi oleh Bernard. Terima kasih. Oke, jadi pada kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara pendeployan sebuah aplikasi dengan menggunakan Docker. Nah, di sini aku bakal pakai tools yang namanya VirtualBox untuk membuat sebuah VM baru, dan aku gak bakal pakai OS dari laptop aku. Dan kemudian ini saja. Nah, dia lagi VirtualBox-nya lagi nge-prepare VM yang telah tadi aku buat ya. Nah, di sini aku langsung aja. Try install Ubuntu yang paling atas. Ini tunggu aja sampai dia selesai ngebooting dan nampilin main display-nya. Nah, ini harusnya udah muncul main display dari Ubuntu itu sendiri. Nah, di sini dia bakal nge-prepare lagi Ubuntunya dan bakal ada installation lagi di dalamnya. Setelah di install, mungkin aku bakal ubah di mesin setting dan kemudian di network ini aku bakal ubah menjadi bridge adapter ya. Yang dimana bridge adapter nanti dia bakal nge-bridge internet aku dari laptop ini ke dalam VM-nya. Dan ini untuk Prometheus mode-nya ini aku allow VM saja dan kemudian ini di oke aja. Oke, nah ini harusnya VM-nya udah restart ya. Bisa dilihat nih VM-nya udah restart dan kita tinggal tunggu aja sampai dia nge-boot ulang lagi. Nah, di sini ini langsung diklik aja nama usernya, kita telah dapat misalnya. Dan kita masukkan password yang tadi udah kita buat juga ya. Jadi aku masukinnya Bernard 123. Nah, kita cek. Oke, udah benar. Coba kita masuk. Nah, di sini dia udah ke tampilan awalnya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara install Docker. Nah, ini di next saja. Ini di next saja, next. Nah, kalau untuk setup Docker ya, harusnya kan kita menggunakan terminal ya. Nah, tapi di sini mungkin aku bakal pakai SSH aja. Jadi aku bakal ngakses VM ini lewat SSH dari laptop aku.
Nah, cara yang pertama itu kita harus install dulu. Ini kita sudo aja, biar kita jadi admin. Nah, ini kita masukin dengan password yang tadi ya. Nah, di sini kita tinggal apt install open ssh-server. Ini untuk ngejelasin semua pertanyaan. Nah, ini kita tunggu aja sampai open SSH ini udah selesai. Nah, kita tinggal sistem ctl status SSH. Nah, di sini dia udah masih inactive ya. Coba kita enable dulu deh. Sistem ctl enable SSH. Oke, sistem ctl status lagi. Sistem ctl start SSH. Kita cek. Ya udah running ya. Nah, sekarang kita perlu mengetahui IP dari VM yang telah kita buat. Bagaimana sih caranya? Nah, kita tuh perlu yang namanya ifconfig. Tapi dengan ifconfig ini kita belum bisa melihat IP dari VM ini. Kita harus perlu install dulu nettools. Nah, jadi kita langsung berja apt install net-tools. Nah, ini kita install biar kita bisa lihat IP dari VM ini. Nah, di sini kita langsung aja ifconfig. Nah, kalau udah muncul nih, nah IP yang bakal kita pakai itu IP yang init ini ya, 192.168.68.115. Nah, sekarang kita langsung buka aja Ubuntu SSH kita pakai aja Ubuntu yang dari Microsoft Store ya. Ini aku pakai dari Microsoft Store. Nah, ini kita tunggu sampai dia selesai running. Nah, kalau udah kita akses SSH. Ya bagaimana? Kita tulis aja di sini SSH. Terus diikutin dengan nama usernya yang ingin kita akses. Nah, misalnya tadi user dari VM ini tadi aku buatnya dengan Bernard. Nah, di sini kita buat Bernard sebagai usernya dan kemudian kita kasih app. Nah, setelah itu nih kita isi dengan IP yang tadi telah kita show ya, yang ini. Jadi kita tulis aja 192.168.68 sama 115. Oke. Nah, kalau ada seperti ini kita coba yasin aja dulu. Oke. Nah, di sini dia minta masukin nih passwordnya nih. Untuk passwordnya. Nah, di sini kita buat aja masukin aja password kayak biasa, Mr. 3. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita udah berhasil nih terhubung dengan VM yang ini. Nah, setelah itu kita clear aja dulu biar bersih. Nah, setelah itu kita sudo aja. Nah, ini masukin lagi password yang tadi kita registrasiin. Nah, sekarang kita udah berada di root dari VM kita. Nah, sekarang kita tinggal install Docker ya. Nah, di sini klik aja Docker install, kemudian cari nama OS sesuai kebutuhan kalian. Nah, misalnya tadi yang pakai Ubuntu. Nah, di sini langsung aja kita ke bawah. Nah, terus kita lihat yang ini, install using the apt repository. Nah, ini kita copy paste aja yang atas dulu. Terus kita paste di sini, kita langsung enter. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini, do you want to continue nih, yes saja, kasih ya. Nah, kalau udah, kita lanjut lagi yang ke bawah ini. Nah, ini juga udah. Terus kita lanjut lagi nih ke step 2-nya. Nih, kita langsung paste lagi aja. Ini kita Y. Oke, sisa yang terakhir itu dia bilang untuk memverifikasi apakah instalasi kita tuh udah berjalan atau udah running well atau belum. Nah, mungkin di sini kita ada bakal ikutin yang ini, mungkin aku bakal docker Minvi aja. Nah, di sini udah kita kelihatan nih. Docker kita tuh versinya udah yang 27.4.1. Lalu kita bisa docker gini. Nah, di sini muncul nih semua komennya nih. Nah, mungkin langkah berikutnya aku bakal butuh sebuah project untuk aku deploy di sini ya. Sebuah project. Nah, ini di sini aku buka aja github.com. Nah, mungkin di sini aku bakal pakai project yang telah aku buat sebelumnya. Nah, di sini misalnya ada profile web ya. Nah, ini aku clone aja ke dalam SSH ini. Nanti tinggal aku git clone. Kemudian aku paste. Nah, harusnya gitnya udah otomatis ke install juga ya. Nah, di sini aku cd aja biar aku masuk ke directory profile web. Nah, kemudian di sini aku lihat nih ada file apa aja nih di dalamnya. Nah, sama kita tuh kalau mau deploy menggunakan Docker, kita tuh butuh yang namanya Dockerfile. Nah, kemudian kita sekarang butuh yang namanya nge-build. Nah, cara nge-buildnya tuh kita bisa pakai aja Docker build. Pakai command docker build minte. Di sini nama image yang bakal kita buat. Misalnya profile web. Pertama kita tambahin dot. Nah, di sini dot ini menggambarkan kita bakal nge-build semua file yang ada di dalam directory ini. Nah, bisa dilihat ya. Ini lagi dalam proses build menjadi sebuah image. Nah, di sini yang tadi yang komen-komen yang ada di docker file kita ya. Nah, di sini dia lagi menjalani npm install. Ini kita tunggu aja sampai semua proses docker build-nya itu selesai. Nah, gunanya Dockerfile itu berisi dependensi yang bakal kita pakai ya. Untuk misalnya project kita. Misalnya tadi project aku tentang React. Nah, nanti dia bakal ngejalanin npm install gitu. Nah, ini untuk proses instalasinya, proses build-nya sebenarnya udah selesai. Ini kita coba docker ps minta. Oke, belum ada. Nah, sekarang karena kita belum buat
image tersebut menjadi kontainer ya. Nah sekarang kita coba docker image untuk melihat semua image yang ada. Nah di sini ada docker profile web ya, yang dibuat 56 detik lalu. Nah berarti kita udah berhasil nih nge-build project yang tadi kita buat menjadi sebuah image yang bakal dipakai dan kemudian bakal di-running menjadi sebuah kontainer. Nah di sini kita bakal running image kita menjadi sebuah kontainer. Nah cara runningnya itu kita bisa pakai yang namanya itu docker run min d min p. Nah di sini portnya misalnya aku bakal ngepakai port 3000 yang nanti bakal diterusin ke 3000 yang ada yang tadi telah kita expose. Nah kemudian ini kita tinggal tambahin docker image-nya. Misalnya kita pakai profile web. Nah sini. Nah kalau udah kita bisa tinggal lihat docker ps. Nah di sini dia udah muncul nih, udah running docker kontainernya. Kita coba lihat lagi. Nah di sini dia udah running 16 detik lalu, dan kemudian dari port 3000 di VM kita bakal diterusin ke 3000 yang di docker container kita, atau bakal diterusin ke image-nya gitu. Nah terus harusnya ini langsung bisa dicoba atau dipakai. Nah sekarang coba ke VM kita. Nah ini misalnya ini aku tulis lagi passwordnya dalam 123, dan kemudian ini aku silang dulu aja nih. Kalau aku buka Firefox, Firefox. Nah ini mungkin aku close dulu aja. Ini yang tambahin tab baru. Misalnya kita ke localhost, misalnya 3000 dengan port 3000. Nah dia bakal muncul nih. Nah sebenarnya kita bisa deploy docker seperti ini saja, tapi di sini bakal aku tambahin dengan yang namanya Nginx ya, sebagai web server. Nah cara tambahinnya mungkin aku balik lagi ke SSH aku. Nah di sini aku langsung apt install Nginx saja. Nah ini tinggal di yesin aja. Oke, nah ini udah selesai nih. Kita coba cek systemctl status Nginx. Nah dia udah running nih. Nah sekarang kalau kita coba ke di sini, kita langsung akses localhost, harusnya dia ke welcome into Nginx ya, yang dimana ini masih default page dari Nginx. Nah sekarang kita bakal coba nge-config nih bagaimana cara ngeterusin Nginx-nya ke web kita. Nah mungkin di sini aku bakal ke /etc. Nah kalau kita ls di sini, dia bakal ada yang namanya itu folder atau directory Nginx ya. Nah ini kita masuk aja ke dalam Nginx. Ya, di sini bakal ditambahin sebuah config baru di dalam sites available ini ya. Nah jadi kita cari aja ke sites available. Nah di sini kan masih ada default doang ya baru ya. Nah di sini aku bakal buat sebuah file baru, di mana aku pakai nama aja langsung, karena profile web.conf. Nah di sini aku bakal pakai di config yang telah aku buat sebelumnya. Nah config ini aku langsung copy paste saja di sini. Yang dimana dia Nginx itu bakal listen ke 80, dan kemudian kalau dia ini mungkin aku bakal tambahin sebuah config yaitu server name. Nah kemudian server name ini aku bakal isi dengan IP dari VM kita tadi ya. Nah kalau IP VM kita tadi itu 192 nya. Nah ini kita langsung isi aja 192.168.115. Nah ini jangan lupa klik online-nya. Nah ini localhost ini harus kita ubah juga dengan port yang tadi kita forward ya, 3000. Nah kalau udah tinggal kita Ctrl O aja, terus kita enter, kemudian kita Ctrl X. Nah kalau udah tinggal kita melakukan symlink ya. Nah ini aku langsung copy aja komennya, sudo ln -s etc nginx available, atau enggak di sini tadi nama foldernya itu, nama filenya itu profile web.conf. Nah ini kalau udah selesai, kita sekarang tinggal lihat nih, kita tes dulu Nginx-nya apakah berhasil atau enggak. Nah sekarang dia udah menunjukkan berhasil nih, syntax is okay, configuration file test is successful. Nah sekarang kita tinggal restart aja Nginx kita, systemctl restart Nginx. Nah sekarang kita coba cek lagi systemctl status Nginx. Nah ini udah running ya, aktif ya. Nah sekarang kita coba lagi di local VM kita masukin dengan localhost saja, dia tanpa pakai port. Harusnya dia bisa terusin ya, tapi ini sepertinya masih ada yang kurang. Sebentar. Ternyata ini harusnya udah bisa diakses dari luar ya sebenarnya. Nah sekarang ini mungkin aku bakal ngakses nih langsung ke IP yang ini ya, 192.168.115. Nah ini saya 192.168.115. Nah ini kalau aku langsung klik ke IP-nya, ini langsung menuju ke profile web aku ya. Nah sebenarnya ini udah selesai, tapi sebenarnya IP yang telah kita pakai, yang telah aku buat di sini, atau aku tembak di sini, atau aku hit, ini sebenarnya tidak bisa diakses dari luar, karena ini merupakan IP private istilahnya. Nah kalau mau pakai IP public itu harus menggunakan VPS atau enggak VM-VM yang IP-nya itu udah public. Nah ini karena aku kan tadi karena aku bridge, jadi sebenarnya IP-nya itu masih pakai IP dari laptop aku gitu ya. Sekian tutorial dari saya, terima kasih.